Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Ialah supaya kita tetap namanya setia dan percaya kepadanya. Shalom, selamat sore saudaraku, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ruang pendalaman firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Perencanaan untuk Sukses. Mari kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih ya Tuhan Bapa kami dalam sorga untuk segala berkat dan pimpinan Tuhan sepanjang hari kerja kami. Dan saat ini Tuhan, kami membutuhkan urapan Roh Kudus-Mu bagi kami bila mana kami mendengar ulasan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kami minggu ini. Kiranya itu menjadi berkat bagi kami. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua orang pada umumnya ingin mempunyai kehidupan yang sukses. Pandangan atau pendapat orang pada umumnya secara sempit, sukses adalah keberhasilan, kaya raya, mempunyai pendidikan yang tinggi, mempunyai kedudukan atau jabatan yang penting, dikenal, dikagumi orang. Itu secara pandangan duniawi. Namun secara pandangan rohani atau spiritual, apakah sukses juga? Jangan-jangan kekayaannya, pangkatnya mereka peroleh dengan cara-cara yang tidak halal. Dengan demikian, dia hanya sukses secara duniawi, tidak sukses secara rohani. Maka, sukses yang benar adalah sukses duniawi dan sukses surgawi atau sukses akhirat. Lalu bagaimana caranya untuk memperoleh kesuksesan baik secara dunia maupun secara surgawi? Mari kita buka di dalam buku Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dikatakan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab mengajarkan di dalam kehidupan kita yang utama dan pertama adalah mencari Tuhan, mencari kebenarannya. Kebenarannya adalah kejujuran, kerajinan, dan menolak kejahatan. Mengapa harus Tuhan lebih dulu? Mengapa mencapai sukses surgawi dulu, baru kemudian sukses duniawi? Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Alam semesta ini ciptaan Tuhan. Bumi dengan segala isinya, sumber-sumber tambang, sumber-sumber segala
yang berharga di bumi adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita menginginkan berkat-berkat di dalam dunia ini, mintalah kepada yang punya, yaitu Tuhan. Di dalam buku 1 Tawarikh, ya, di dalam buku 1 Tawarikh, ayat yang pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 dan 12, Raja Daud mengakui bahwa, ya Tuhan, punyaMulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyaMulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Raja Daud, raja yang diberkati Tuhan, raja yang disertai Tuhan, dibikinnya kerajaannya makin besar, mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan Raja Daud menjadi seorang raja yang dikenal oleh bangsa Yahudi sebagai raja yang besar, sekalipun dia pernah jatuh. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang sukses hidupnya, yang diawali dengan kehidupan yang sengsara, tetapi akhirnya dia menjadi sukses. Dia mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, suka berdoa, dia rajin, dia terampil, dia jujur dalam bekerja, dan dia menolak kejahatan, mempunyai jiwa yang melayani, dan diberkati sukses hidupnya, baik secara dunia maupun secara rohani. Ialah seorang muda yang bernama Yusuf. Kita bisa baca di dalam Kejadian 39, dari seorang budak yang dibeli oleh pegawai Firaun, Potifar. Dia bekerja dengan rajin sampai dia dipercaya seluruh kunci rumah diserahkan kepada Yusuf, dan Tuhan memberkati Yusuf sampai kemudian kepada majikannya pun Tuhan memberkati. Saudaraku, bila kita mengakui segala sesuatu adalah milik Allah, kita adalah penata layannya, pengelola apa yang dipercayakan Tuhan. Kita lakukan dengan integritas, dengan kejujuran, semangat, dan menjauhi kejahatan, maka milik Tuhan ini boleh menjadi kebahagiaan dalam hidup kita, dan kita akan mempunyai kehidupan yang sukses. Kesuksesan dunia tidak harus kaya raya, tidak harus mempunyai pangkat yang tinggi, tetapi kehidupan yang sederhana,
yang selalu bersyukur, yang selalu dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan, dan setia, rajin beribadah, mempunyai sifat dermawan, itu sudah merupakan kesuksesan baik dunia maupun surga. Kiranya renungan ini boleh kita renungkan, boleh menjadi pemikiran dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati.